Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat berjumpa lagi dengan saya pada hari ini di channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang membahas kajian tentang teori-teori dan praktek Ma'rifatullah, yang tentunya apa yang saya sampaikan ini adalah hasil pengalaman dari para sufi, para pencari Tuhan yang sejati, tentunya di bawah bimbingan seorang guru yang mursyid ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wacana baru bagi siapa saja, ayah bunda, sahabat, rekan-rekan, baik yang masih muda maupun yang sudah tua seperti saya yang sudah purna tugas. Biasanya orang belajar marifat itu kebanyakan dimulai pada saat kita usianya sudah menjelang tua. Padahal menurut saya belajar marifat atau belajar ilmu spiritual atau belajar ilmu tentang kesejatian diri itu seharusnya tidak mengenal batas usia. Semakin kita tahu ilmu ini, sesungguhnya juga sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang saya pun menyesal kenapa saya tahu ilmu ini baru di saat saya sudah berhenti bekerja. Coba kalau saya itu mengenal ilmu ini sejak dulu pada saat muda, pasti luar biasa, karena ternyata mendalami ilmu ini kita mengalami hal-hal yang sangat luar biasa yang tidak terkirakan ya, yaitu dalam hal kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian hati, serta hal-hal luar biasa yang dapat kita rasakan dan nikmati setelah kita menjalani dan merasakan nikmatnya ilmu ini. Jadi saya juga tertarik berbagi di video YouTube ini karena saya juga ingin merubah paradigma ya, paradigma orang-orang yang katanya belajar spiritual atau belajar ilmu ma'rifat ini adalah seseorang bisa hanyut dan larut dalam keasikan kesendiriannya dan melupakan tugas-tugas kita di bumi. Jadi ternyata sesungguhnya tidak demikian ya. Semakin kita mengenal ilmu ini dengan baik, sesungguhnya kita juga akan memahami apa sih sesungguhnya kita dilahirkan di dunia, apa tugas-tugas kita, dan ternyata itu adalah menjadi hal yang sangat luar biasa. Kita bisa berkarya secara maksimal. Itulah misi dan visi saya membuat YouTube di channel YouTube, yaitu mengenai kajian ya, boleh disebut ilmu ma'rifat boleh, ilmu spiritual juga boleh, maupun ilmu kesejahteraan diri. Jadi mudah-mudahan channel YouTube saya ini akan terus berkembang dan bermanfaat buat para pemirsa dalam rangka turut serta membantu membuat sahabat-sahabat para pendengar di sana, membuat manusia-manusia yang lain menambah kesadarannya dan menjadi sadar dan tahu tentang ilmu ini, dan ilmu ini bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan menghasilkan sesuatu yang menakjubkan dalam kehidupannya. Dan pandangan tentang bahwa belajar ilmu ma'rifat itu seseorang bisa menjadi gila, menjadi tersesat, itu akan saya coba bahwa itu tidak terjadi sesungguhnya demikian. Apabila kita belajar dengan cara yang benar dan dapat bimbingan yang benar dan untuk tujuan yang benar, insya Allah yang namanya belajar kebaikan, mencari kebaikan, tentu akan dapat hal-hal yang baik. Oke, itulah pembuka dari kajian pada video ini. Jadi pada video kali ini saya akan mengulas tentang apa itu sholat daim dan kesadaran sejati. Jadi sholat daim dan kesadaran sejati, sholat daim mungkin sudah pernah kita kenal. Kesadaran sejati, kata-kata ini juga sering dan familiar, pasti sudah banyak yang mengenal. Ibadah sejati sesungguhnya bukan hanya ibadah fisik, tetapi adalah ibadah ruhani,
ibadah rohani ini bersifat abadi. Nah, ibadah rohani itulah yang disebut sholat daim. Kesadaran sejati yang kita cari dalam beragama adalah mengenali Tuhan, bukan hanya berdasarkan pengetahuan teoritis, tapi pengalaman langsung. Jadi pada video kali ini saya akan coba menguraikan tentang hal ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya uraikan ini akan membawa manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi sampai hari ini banyak kitab suci menyebut bahwa pertemuan dengan Tuhan dan Rasulullah SAW juga menjadi contoh, ya. Jadi banyak kitab suci yang menyebut tentang pertemuan dengan Tuhan. Jadi banyak sesungguhnya cerita-cerita di kitab suci. Dan Rasulullah SAW juga kalau dalam Islam adalah menjadi contoh orang yang utama dan orang yang pertama melakukan perjalanan ini. Sebagaimana contoh pertemuan Nabi Muhammad dengan Tuhan, yaitu kita dengar riwayatnya dalam kisah Isra dan Mi'raj. Kemudian juga banyak hadis-hadis yang sampai hari ini kita udah sangat familiar, yaitu tentang pertemuan dengan Tuhan atau mengenal Tuhan. Itu banyak hadis yang sering kali kita sudah mengetahui, tapi kita tidak pernah mau tahu maksud dari hadis tersebut. Hadis tersebut misalnya yang berbunyi, siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Ini kelihatannya kata-katanya sederhana, namun sesungguhnya hadis ini menegaskan pentingnya mengenal diri sejati dalam perjalanan menuju Tuhan. Ilmu tasawuf hadir sebagai solusi untuk mengenal Tuhan, yaitu melalui metode-metode spiritual yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Demikian juga dalam rangka hal tersebut, itulah yang melatar belakangi kami membuat video ini, supaya paling tidak kami dapat berbagi tentang hal ini kepada siapapun yang mau mendengarkan. Orang-orang yang telah berhasil dalam perjalanan ini disebut namanya kaum sufi, yaitu para mereka yang telah tersingkap hijabnya dari keghaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenal diri sejati mereka dan siapa yang mereka sembah dan bagaimana sesembahan mereka. Jadi pada video saya mengenai sholat daim dan kesadaran sejati ini, saya menekankan pentingnya ibadah yang bersifat rohani dan terus-menerus dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat daim itu menggambarkan keadaan spiritual yang berkelanjutan, di mana seseorang selalu berada dalam kesadaran akan kehadiran Allah, baik dalam tindakan fisik maupun dalam hati dan jiwa. Berikut adalah pembahasan uraian yang lebih mendalam tentang konsep sholat daim atau kesadaran sejati dan peran tasawuf dalam mengenali diri Tuhan dengan referensi dari Al-Quran, hadis, serta pandangan para ulama sufi. Baik, kita mulai ya. Ibadah rohani dan sholat daim. Ibadah rohani dan sholat daim adalah ibadah yang berkelanjutan. Sholat daim adalah bentuk ibadah yang melampaui ritual fisik sholat 5 waktu. Ia mengacu pada keadaan spiritual, di mana seseorang selalu berada dalam ingatan dan kesadaran akan Tuhan di setiap saat dan dalam setiap tindakan. Ibadah seperti ini bukan hanya terbatas pada aktivitas fisik, tetapi pada kondisi hati yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti referensi dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya, izin saya kutip, yaitu, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah, Bapak Ibu hadirin serta para penonton video YouTube kami, jadi ayat ini menunjukkan bahwa zikir dan kesadaran akan Allah adalah sumber ketenangan hati. Nah, sholat daim adalah
realisasi dari zikir yang terus-menerus, di mana hati tidak pernah lepas dari mengingat Allah. Hal ini juga seperti rujukan saya pada surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah aku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Nah, dalam konteks sholat daim, mengingat Allah di setiap waktu adalah bentuk ibadah ruhani yang terus-menerus, yang akan mendapatkan balasan berupa perhatian dan rahmat Allah. Itulah pandangan yang saya kutip dari Al-Quran. Selanjutnya saya saya kutip pandangan dari para sufi. Menurut Ibnu Arabi mengajarkan bahwa ibadah sejati tidak terbatas pada ritual formal, tetapi merupakan pengalaman kontemplatif yang berkesinambungan. Beliau menyebutkan bahwa orang yang mencapai sholat daim selalu dalam keadaan sadar akan kehadiran Allah, bahkan di luar waktu-waktu sholat formal. Demikian juga kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin, menekankan pentingnya sholat batiniyah, di mana sholat yang hakiki adalah kesadaran dan kehadiran hati di hadapan Allah. Sholat daim adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang selalu terhubung dengan Allah melampaui dimensi fisik. Sedangkan kesadaran sejati mengenal Tuhan melalui pengalaman langsung. Kesadaran sejati yang dicari dalam perjalanan spiritual bukanlah hanya pemahaman intelektual tentang Tuhan, tetapi pengalaman langsung dari rasa hadirnya dalam hati. Pengalaman ini tentu melibatkan perjalanan menuju pengenalan diri sejati, karena dengan pengenalan diri seseorang baru akan bisa mengenal Tuhannya. Hal ini seperti referensi hadis yang tadi saya ungkapkan di muka, bahwa siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Ini adalah hadis yang sangat mendalam dan sering dihubungkan dengan tasawuf. Dalam perjalanan spiritual, mengenal diri adalah pintu untuk mengenal Tuhan, karena Tuhan menciptakan manusia dengan tanda-tanda yang menunjukkan keberadaannya di dalam diri kita. Seperti kisah Isra Mi'raj merupakan puncak perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mencapai tingkat tertinggi dalam mengenal dan bertemu dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini adalah contoh utama dari pengalaman langsung dengan Tuhan yang dicari oleh setiap pejalan spiritual. Sedangkan Isra Mi'raj sendiri, pemahaman yang selama ini berkembang, di sana juga ada makna-makna mutasabihat yang harus selalu kita gali makna yang sesungguhnya ya. Untuk bisa mencapai kesadaran itu perlu di bawah bimbingan seorang guru mursyid. Kemudian pandangan para sufi lagi, yaitu menurut Imam Al-Junaidi mengatakan bahwa tasawuf adalah penyaksian kebenaran dengan mata hati. Orang yang mengenal dirinya dengan baik akan mampu menyaksikan tanda-tanda Tuhan dalam dirinya dan di sekelilingnya, dan ini adalah bagian dari perjalanan menuju kesadaran sejati. Kemudian Rumi dalam sebuah puisinya, salah satu puisinya mengatakan bahwa jalan menuju Tuhan adalah melalui hati, bukan melalui buku-buku atau ajaran-ajaran formal. Pengalaman langsung dengan Tuhan hanya bisa didapatkan melalui perenungan dan kebersihan hati. Jadi, tasawuf atau metode spiritual untuk mengenal Tuhan, jadi ilmu tasawuf inilah yang merupakan jalan spiritual dalam Islam, hadir sebagai solusi bagi mereka yang akan ingin mencari pengetahuan langsung tentang Tuhan. Jadi para pemirsa yang budiman, jadi kalau ingin mencapai apa yang saya sampaikan itu,
ya kita harus belajar ilmu tasawuf ini, tentunya dengan di bawah bimbingan seorang guru yang mursyid ya. Ilmu tasawuf berfokus pada penyucian diri, pengosongan hati dari segala kecintaan duniawi, dan mengisi hati dengan cinta yang tulus kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah serta panduan dari para mursyid ya, guru-guru spiritual yang sebelumnya yang telah mencapai tingkat pengenalan kepada Tuhan tentunya. Kemudian dari referensi Al-Quran yang lainnya adalah Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ayat ini juga menegaskan pentingnya mengenal Allah dan diri sendiri. Jadi rupanya tentang mengaji ke dalam diri ini menjadi penting ya dalam mengenal Allah ini. Jadi kita kenali diri ke dalam diri ini sendiri. Dalam tasawuf, lupa kepada Allah adalah sumber dari segala kesesatan, dan mengenal Allah adalah jalan untuk mengenal diri yang sejati. Seperti firman Allah lagi, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 69, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi ini juga menunjukkan bahwa dengan usaha yang tulus dalam mencari Tuhan melalui tasawuf atau ilmu spiritual dan ibadah-ibadah yang terus-menerus atau melalui sholat daim, seseorang akan mendapat petunjuk menuju Tuhan. Menurut pandangan Sufi Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan bahwa tasawuf adalah cara untuk penyucian jiwa dan membersihkan hati dari segala yang selain Allah. Ia mengajarkan bahwa tasawuf ada jalan untuk mencapai ma'rifatullah atau pengetahuan tentang Tuhan atau pengetahuan tentang Allah melalui proses pengenalan diri dan pembersihan batin. Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah juga menjelaskan bahwa tasawuf adalah jalan yang membawa seseorang pada pengalaman tauhid sejati, di mana seseorang menyadari kesan Tuhan dalam segala sesuatu dan melihat tanda-tanda Tuhan di dalam diri dan alam semesta ini. Mengenal diri sejati dan pengenalan Tuhan. Dalam tasawuf, mengenal diri sejati merupakan langkah pertama dalam mengenal Tuhan. Ini bukan sekedar pengetahuan intelektual, tetapi pengalaman mendalam tentang realitas diri dan hubungannya dengan Tuhan. Dengan mengenal diri sejati, seseorang akan melihat bagaimana dirinya hanyalah refleksi dari kekuasaan dan kehendak Tuhan, dan bagaimana semua sifat dan kemampuan yang dimiliki adalah milik Tuhan semesta. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita punyain, apa yang ada, pendengaran saya, mata saya, hidung saya, hidup saya, laku saya, perbuatan saya, hakikatnya karena ada Tuhan bertajalli pada diri kita ini. Sehingga dengan demikian kita paham akan hal tersebut, maka kita akan mengenal. Seperti referensi hadis yang bunyinya kurang lebih sebagai berikut. Jadi hadis ini juga cukup terkenal, yaitu man arofa nafsahu faqad aroba robbahu. Ini hadis yang sangat penting dalam tasawuf. Ini menunjukkan pengenalan terhadap Tuhan dimulai dengan pengenalan terhadap diri. Ya, itu tentunya bahwa dalam perjalanan ini seorang akan menyadari bahwa semua yang ada pada diri adalah anugerah dan cerminan dari sifat-sifat Tuhan ya. Sedangkan kalau menurut Al-Hajj, untuk mencapai tingkat penyatuan dengan Tuhan di mana ia mengenali dirinya sebagai refleksi dari kebenaran ilahi. Bahkan ia dengan katanya yang terkenal ia mengatakan, "Ana al-haq, aku adalah kebenaran," yang mencerminkan bahwa ketika hijab-hijab telah tersingkap, seseorang akan melihat kebenaran ilahi di dalam dirinya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pengenalan diri sejati akan membawa seorang pada kesadaran bahwa dirinya adalah hamba yang sangat tergantung kepada Tuhan, dan bahwa semua sifat kesempurnaan hanyalah milik Tuhan.
Demikian juga ilmu modern tentang kesadaran dan spiritualitas juga menggambarkan bahwa dalam ilmu modern, kesadaran spiritual seringkali dihubungkan dengan konsep mindfulness dan self-awareness. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran yang mendalam tentang diri dan realitas membawa pada pemahaman yang lebih tinggi tentang tujuan hidup dan hubungannya dengan segala sesuatu yang lebih besar dari luar diri kita sendiri. Jadi di luar kita sendiri ada sesuatu yang sangat besar ya. Meskipun konteksnya berbeda, kesadaran spiritual dalam tasawuf dan mindfulness sama-sama menekankan pentingnya hidup dalam kesadaran penuh terhadap diri dan dunia di sekeliling kita. Jadi menurut saya, sholat daim dan kesadaran sejati adalah inti dari perjalanan spiritual dalam Islam dan tasawuf. Ibadah sejati bukanlah hanya ibadah fisik, tetapi melibatkan kesadaran hati yang terus-menerus akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf hadir sebagai metode untuk mencapai pengenalan diri dan pengenalan Tuhan, di mana seseorang akan melihat bahwa pengenalan diri adalah jalan mengenal Tuhannya. Ini adalah perjalanan memerlukan penyucian diri di dalam hati, penyucian diri dan hati, serta harus di bawah bimbingan para guru-guru spiritual yang telah mencapai pengenalan Tuhan yang mendalam. Jadi tanpa bimbingan nanti kita akan menjadi tersesat. Oleh karenanya, bagi siapapun yang akan belajar ilmu ma'rifat harus mendapat bimbingan dari seorang guru-guru mursyid. Ya, pada hari ini, saat ini tentunya guru-guru yang bisa mengajarkan ilmu ini sudah mulai banyak, dan seperti kata Piasan ya, bahwa memang untuk mencari guru pembimbing ini harus hati-hati, karena sulit untuk mencari guru mursyid yang betul-betul bisa mengantarkan kita pada pemahaman ini. Karena seperti kita tahu bahwa mencari guru mursyid itu katanya seperti sulitnya mencari jejak elang di langit. Namun walaupun demikian, saya yakin siapapun yang berkehendak, Tuhan pasti akan menunjukkan jalannya dan dipertemukannya kita dengan seorang pembimbing guru mursyid yang sejati. Demikianlah uraian saya tentang sholat daim. Mudah-mudahan walaupun sedikit apa yang saya sampaikan pada video melalui channel YouTube Hakikat Sejatinya Tuhan, kita dapat menemukan kesejatian diri kita dan kita pada akhirnya dapat mencapai apa yang kita kehendaki dan kita harapkan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.